Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit, salam ternak, salam sukses untuk kita semua. Kembali lagi di channel Irfan Kamil Farm yang beralamat di Desa Petok, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika ada pertanyaan bisa WA di 085 856 400 108 ataupun di kolom komentar. Alhamdulillah, ini proses pembuatan pakan fermentasi. Bahannya pakcong, pongkol singkong, dan probiotik. Untuk lebih jelasnya di video sebelumnya bisa ditonton penjelasannya. Dan kita untuk kali ini ada teman-teman bertanya, kalau domba pakannya seperti ini, pakan fermentasi rumput pakcong, kita olah dengan ada tambahan pongkol singkong dan ada tambahan lagi berupa konsentrat. Ini kan jadi fermentasi pakcong, kita tambah lagi konsentrat. Ada teman-teman yang bilang domba atau kambing ini makan uang. Sebenarnya kalau kita ingin domba itu hanya dengan tenaga kita, mungkin kalau di wilayah Kediri sangat sulit. Karena kalau kita melihara sekitar 10 ekoran, kalau kita ngarit tiap hari, ngarit rumput liar lah, itu sangat kesulitan. Kalau kita ya mending daripada kita ngarit tiap hari, kalau hanya sekedar odot, pakcong yang pernah kita review sebelumnya, itu ya hasilnya tinggal tulang saja. Nanti kalau teman-teman ingin beternak tidak mengeluarkan biaya, mungkin bisa diangon atau menggunakan rumput liar. Tapi kalau sistem seperti itu biasanya jumlahnya tidak bisa maksimal. Mungkin kalau sistem peternakan seperti Australia mungkin bisa, tapi kalau di Indonesia mungkin sangat jarang. Mungkin kalau kita sistemkan seperti di Australia, mungkin kita menabur 100 bibit, kalau tahun depan kita tengok mungkin tinggal beberapa ekor. Mungkin bisa hilang atau gimana, kita tidak tahu. Jadi kalau kita sendiri pengalaman lah, kita dulu sekitar 30-an ekor lah. Indukan awal-awal 10 kita ya ngarit, jarang kita membeli konsentrat dan lain-lain. Tapi dengan anaknya tambah besar, populasi tambah, kita tambah dengan comboran onggok singkong, kita juga tambah konsentrat, itu tuh masih kekurangan. Jadi kita dulu semuanya sudah pakai, mulai hijauan segar kita chopper sudah pernah, kita comboran juga sudah pernah, fermentasi juga pernah. Tapi yang paling simple, kalau pengalaman kita bisa lebih efisien waktu untuk aktivitas yang lain, itu menggunakan fermentasi pakcong, kita tambah lagi konsentrat. Dulu pengalaman kalau sekitar 50 indukan tiap hari ngarit, mulai jam 8 sampai jam 10 ngarit, nanti istirahat jam 8 sampai jam 10, nanti ngarit jam 10-11-nya untuk mengangkutnya. Nanti setelah jam 1 kita chopper, kita pemberian, dan belum lagi nanti kita kasih nyombor, itu lebih ribet dan biayanya lebih banyak. Kita pengalaman dari mulai ternak mati, dari ternak mulai pertumbuhannya lambat. Alhamdulillah setelah kita evaluasi dan di 3 tahun ini, hampir menginjak 4 tahun, dengan pengalaman sapi, pengalaman produksi tepung tapioka yang lebih simple, ya seperti ini. Meskipun
kita harus memanajemen untuk pakan, karena kita dalam membeli ternak itu sangat mudah, tapi yang paling berat itu kita menunggu sampai panen cempe itu. Kalau kita breeding, kalau trading ibarat kita belinya 1 juta, kita jual 1.200.000 wis aman. Intinya di situ. Kalau kita breeding ya harus kita perhatikan. Katakan ada dana sekitar 100%, mungkin yang kita belikan ternak wajibnya cuma sekitar 20-30%. Yang 70% untuk biaya kita, untuk pembelian pakan, untuk obat-obatan, perawatan selama intinya panen cempe pertama lah, periode pertama. Dan kita yang paling berat dalam beternak itu sekitar 2 tahun atau 3 kali periode. Dan kita sendiri sebelumnya indukan-indukan kita bunting kita jualin, dan sekarang kita lebih fokus untuk breeding, dan yang kita jual untuk indukan yang sudah pernah beranak di kita. Yang paling utama di situ. Meskipun harganya menurut kita ya 120 per kilo, itu ya termasuk, kalau mahal ya mahal, kalaupun tidak karena sudah pernah beranak di kita. Kalau teman-teman yang lain mungkin harganya 120, terkadang bahannya itu belum pernah beranak di kandang mereka, hanya sekedar membuat bunting di situ. Kalau kita meminimalisir lah, intinya kalau sudah pernah beranak, nanti di pembeli itu harapannya tidak ada kendala dalam proses breeding itu sendiri. Dan kita untuk menjualnya kita cekkan USG, biar nanti kalau ada kendala, harapannya tidak lah, tapi kalau ada kendala biar peternak pembeli itu bisa memperbaiki pakan ataupun perawatan. Yang paling utama di situ. Dan mungkin semuanya sebenarnya kalau kita secara tradisional beternak dengan dengan mengandalkan rumput liar, ramban, itu sebenarnya semuanya bisa. Tapi kita hanya nanti terkendala dalam jumlah. Yang paling utama di situ. Dan kalau yang beternak itu ada aktivitas lain, itu ya tidak bisa mengerjakan aktivitas lain ya. Yang paling utama hanya mencari rumput dan tidak bisa kemana-mana. Itu yang pernah dialami oleh mertua saya. Karena merawat kambing, 6 ekor indukan, melahirkan semua, anaknya ganda semua, sudah ada pakan penguatnya sebenarnya, berupa ponggol singkong untuk pengenyang. Tapi pagi itu cari ramban, nanti setelah zuhur cari ramban lagi. Soalnya kalau cari ramban sekali saja itu kurang. Dan yang paling berat itu kalau kita tidak punya lahan. Kalau kita punya lahan, kita bisa mengandalkan lahannya sendiri. Tapi kalau kita tidak punya lahan, ibarat kita tidak punya lahan, tetap lahan itu kan kita mengeluarkan biaya untuk sewanya. Ibaratnya katakan di situ. Kalau manajemennya ya meskipun lahan kita sendiri kan kita perhitungkan untuk biaya sewa lahannya itu sendiri. Kalau kita hanya sekedar mengandalkan rumput liar, ramban dari tetangga, begitu ya nanti akan keterbatasan dalam jumlah di situ. Ya ini contohnya. Sebenarnya kalau yang full odot kemarin ya bagus, kurus-kurus, dan sekarang sudah mulai membaik. Ini hasilnya. Ini hasilnya yang coporan kemarin.
Ini sisa yang pemberian pakan tadi pagi. Nah, ini ada domba yang sudah kita pernah review lah. Ini sebenarnya dombanya ya katakan lokal lah, tapi dengan mentor yang salah, ataupun sebenarnya bukan mentor yang salah, tapi beliaunya sebagai mentor, tapi dalam pengaplikasian dalam beternak kurang bisa, mungkin hanya sekedar teorinya yang handal, tapi dalam perawatan ternak kurang bisa, ya hasilnya seperti ini. Pakannya sudah fermentasi sendiri juga tidak bisa tanpa pakan penguat, ya tetap ada konsentratnya di situ. Percuma kita menggunakan pakan fermentasi odot, pakcong, tapi tidak ada pakan penguat sama sekali. Nanti ya hasilnya seperti 1 bulan yang lalu lah ini. Ini sudah 5 minggu, alhamdulillah sudah mulai gemuk, sudah mulai gunting juga dan lain-lain lah. Ya kalau kita sendiri, kalau di sistem tidak membeli ya berat, karena kita kalau mengandalkan mencari rumput di sini, karena mencari rumput liar aja satu orang mungkin untuk domba sekitar 1 plong ini katakan 40 ekor ya berat. Mungkin kalau di daerah-daerah pegunungan atau wilayah tertentu, mungkin luar Jawa, mungkin bisa, karena mungkin lahan sangat luas dan lain-lain. Nah, kalau di wilayah Kediri dulu kita pernah pengaplikasian untuk 30 ekor indukan saja, sangat memberatkan untuk cari rumput liar saja di situ. Dan alhamdulillah kita dengan pakan membeli, dan alhamdulillah bisa merawat sekitar 150 sampai 200 sekarang, alhamdulillah. Jadi mungkin pakan membeli ya tetap harus diperhitungkan adalah manajemen dari peternakan itu sendiri. Kalau manajemennya ngawur, dana katakan ada mempunyai dana 100%, kok dibelikan ternak semua, di tengah perjalanan akan gulung tikar, karena tidak bisa membeli pakan untuk ternak. Jadi kalau pengalaman saya pribadi untuk pakan membeli atau tidak, yang paling utama adalah manajemen, bagaimana kita mengalokasikan untuk ternak, dan bagaimana kita waktunya panen cempe, di situ yang paling utama. Soalnya kalau kita tidak perhitungkan, pengalaman sering-sering teman-teman yang pemula dan berhenti di tengah jalan, itu adalah kesalahan dalam manajemen, membeli ternak menggebu-gebu, tapi untuk biaya pakan sangat sulit. Alhasil ternaknya kurus dan ternaknya rusak, dan di lambat laun ternaknya dijual semua karena tidak bisa memberikan pakan. Dan yang paling utama, biasanya dengan mengirit pakan atau low cost farming, itu ternak tidak panen malahan, karena yang paling utama ternak itu tidak sehat, jadi tidak birahi, dan kalaupun bunting nanti anaknya stunting ataupun kelahiran usia sekitar sebelum sapeh, cempenya mati di situ. Jadi kalau teman-teman, saran dari pengalaman kita berternak, yang paling utama pakan membeli atau membeli pakan itu juga tidak masalah, asalkan kita harus memperhitungkan matang-matang untuk biayanya. Dan yang paling utama, kalau kita dalam mengawali beternak,
jangan sampai ada dana 100% kita belikan semuanya 100%. Mungkin untuk biaya kandang, kalau kandang sudah ada lah, cukup 30% atau 25% lah. Range-nya 20 sampai 30. Nanti yang sisanya untuk kita menunggu sampai kita sekitar panen cempe 7 bulan yang akan datang. Mungkin sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata saya mohon maaf, jika ada yang tersinggung ya saya mohon maaf. Ini semua dari pengalaman kita pribadi dan pengalaman ternak yang ada di sini, faktor low cost farming atau faktor yang lain lah. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Salam ngaret, salam ternak, salam sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.